Habbas. Beliau juga anggota parlemen di negara Palestina, didampingi oleh Duta Besar Negara Palestina untuk Republik Indonesia. Karena itu kami menyampaikan selamat datang atas kehadiran beliau di kawasan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yang kedua, kami tadi menyampaikan beberapa pandangan dari kami tentang bentuk dukungan rakyat dan bangsa Palestina sampai negara Palestina itu merdeka penuh dan berdaulat terbebas dari penjajah. Karena itu kami menganggap Palestina adalah sahabat Indonesia dan Indonesia adalah sahabat Palestina. Palestina adalah negara yang sejak awal memberi dukungan bagi kemerdekaan Palestina, kemerdekaan Indonesia, salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, dan kami merasa sejarah itu telah dilakukan pada sekian puluh tahun yang lalu ketika Indonesia memerlukan dukungan bagi negara-negara luar. Kami juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap keputusan KTT Liga Arab di Kairo yang kami anggap sebagai roadmap awal bagi terwujudnya bangsa Palestina yang merdeka, termasuk penolakan terhadap pandangan dan ide dari Presiden Trump yang akan menempatkan rakyat Palestina di negara-negara di sekitar termasuk Indonesia. Bagi bangsa Indonesia itu adalah bentuk pengusiran dan tanah Palestina harus digunakan untuk rakyat Palestina. Wilayah Palestina harus dinikmati dan digunakan semakmur sebaik-baiknya bagi bangsa dan rakyat Palestina. Itu sebabnya ide untuk memindahkan rakyat Palestina dari luar tanah Palestina bagi kami adalah bentuk pengusiran baru dan kami menolak. Itu sikap-sikap yang kami sampaikan kepada beliau, dan kami tadi sampaikan juga sejarah bangsa Indonesia sampai dengan seperti sekarang ini. Dahulu pada 5 tahun pertama bahkan beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia juga mengalami berbagai macam persoalan internal, yakni kita diadu domba dan kita terus diadu sesama lain oleh bekas penjajah yang tidak rela dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pelajaran itu kami sampaikan kepada Yang Mulia Bapak Dr. Mahmud Habbas untuk menjadi pelajaran bagi bangsa Palestina, karena hal yang sama juga terjadi di sana. Saya kira ini yang kami sampaikan dalam diskusi kami dengan beliau. Tafadhal. شكرا. أجرينا محادثات وحديث صريحة ومعمقة حول العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين. أكمل. وكان هناك اتفاق في المواقف على أولا رفض كل الإجراءات والخطط الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني. موقف إندونيسيا واضح في هذا الأمر، وهو جزء من موقف منظمة التعاون الإسلامي في رفض كل المخططات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الاعتداء على الشعب الفلسطيني. أيضا موقف إندونيسيا داعم بشكل كامل للحق الفلسطيني ولدولة فلسطين ولحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. نحن أيضا أكدنا بأن الشعب الفلسطيني سوف يستمر في صموده وفي بقائه على أرضه وفي نضاله المشروع من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل تحقيق الاستقلال لدولة فلسطين في وفق قرارات الشرعية الدولية. الشعب الفلسطيني ليس وحده في هذا النضال، لأن معه جميع الدول والشعوب العربية والإسلامية ومنها الشعب الإندونيسي الشقيق، ومعنا أيضا كل أحرار العالم الذين يرفضون منطق الهيمنة والعدوان الذي يحاول السيطرة على مقدرات الشعوب ومصادرة إرادة الشعوب في الحرية والاستقلال. نحن نعتز بالعلاقات الأخوية القوية والمتينة بين الشعبين الفلسطيني والإندونيسي وبين جمهورية إندونيسيا ودولة فلسطين، وهذه العلاقات سوف تستمر في المستقبل
بشكل أفضل بإذن الله. نحن أيضا وجهنا دعوة لمعالي الرئيس من أجل زيارة فلسطين وأن يكون ضيفا على البرلمان الفلسطيني، على المجلس الوطني الفلسطيني الذي هو برلمان الدولة الفلسطينية، ونتمنى أن تكون هذه الزيارة قريبة بإذن الله. شكرا لكم. Bapak Mahmud Abbas, Menteri Penasihat dan Menteri Agama dan Menteri Kehakiman di Palestina dan anggota parlemen menyampaikan pertemuan tadi berlaku dengan sangat akrab, sangat dalam, dan beliau sangat berterima kasih atas sikap Indonesia yang selalu mendukung Palestina, dan beliau menegaskan bahwa dukungan Indonesia itu bertemu dengan apa yang diputuskan oleh negara-negara OKI, juga keputusan dari negara Liga Arab pada KTT yang terakhir, yang menegaskan tentang kemerdekaan Palestina, yang menegaskan tentang penolakan terhadap pengusiran bangsa Palestina dari Gaza, yang menegaskan tentang adanya kesepakatan untuk memperjuangkan Palestina bersama-sama menghadirkan kemerdekaannya. Dan beliau tadi menyampaikan beliau sangat terkesan dengan kunjungan di Indonesia ini, bertemu dengan Bapak Ketua MPR, dan beliau mengundang Ketua MPR dan Parlemen Indonesia untuk datang ke parlemen di Palestina dalam waktu yang sesegera mungkin untuk menegaskan penguatan hubungan antara parlemen Palestina dengan parlemen Indonesia. Syukron. Saya belum dapat update hari ini. Saya akan dapat mengupdate. Saya akan dapat penjelasan. Saya baru akan bertemu sore nanti sama beliau. Kalau sore atau besok atau nanti malam lah. Oh, di Jakarta. Dia di Jakarta. Sholat ini saya kira di Masjid Negara, saya kira. Tapi saya belum tahu. Saya belum bisa pastikan. Pak, soal revisi UU TNI kan ada anggapan bakal membangkitkan bibit fungsi ABRI. Kalau dari MPR melihatnya revisi tersebut seperti apa sih? Dari sisi itu saya kira penguatan posisi TNI perlu dipertegas, dan saya kira Undang-Undang TNI kan sudah dilakukan revisi terakhir 25 tahun yang lalu, hampir 25 tahun lalu. Jadi